warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurhasana Dewi, kelas C, NIM 241230-660, Prodi Sistem Informasi, mata kuliah analisis proses bisnis, tugas keempat. Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah analisis proses bisnis yang terdapat pada artikel 2 yang berjudul Analisis Proses Bisnis dan Kebutuhan Sistem Informasi Rendah Produksi di Industri Farmasi, studi kasus PT TNF. Yang pertama, identifikasi masalah. Masalah utama yang dihadapi oleh PT TNF adalah ketidakefisienan dalam proses produksi yang disebabkan oleh kurangnya sistem informasi yang terintegrasi. Hal ini mengakibatkan kesalahan dalam instruksi operasi, pengendalian stok obat yang tidak optimal, dan dokumentasi sistem produksi yang rumit. Baik, yang kedua, mengumpulkan informasi. Informasi dikumpulkan melalui wawancara dengan staf PPIC dan produksi serta analisis data dari sistem yang ada. Tabel 1 dalam dokumen menunjukkan kebutuhan bisnis yang mencakup percepatan proses eksekusi order, peningkatan kemampuan produksi, dan pengurangan kesalahan instruksi. Seperti yang ada di gambar ini, tabel 1 itu yang pertama, project sponsor, manajer produksi. Project sponsor, business net, seperti yang ada di gambar ini ya. Baik, yang ketiga, memetakan proses. Proses bisnis saat ini di PT TNF melibatkan beberapa langkah, termasuk perencanaan produksi, pengadaan material, dan pengelolaan stok. Proses ini melibatkan banyak peran, yang sebelumnya terdiri dari 5 peran, namun diusulkan untuk disederhanakan menjadi 3 peran utama: staf PPIC, staf produksi, dan manajer produksi. Baik, mencari kelemahan. Yang pertama itu ketergantungan pada pengecekan manual yang dapat menyebabkan kesalahan. Yang kedua, kurangnya integrasi antara aplikasi yang digunakan yang menghambat koordinasi. Yang ketiga, proses yang tidak fleksibel untuk memenuhi permintaan pasar yang berubah-ubah. Baik, yang kelima, rekomendasi perbaikan. Yang pertama itu pengembangan sistem informasi berbasis multi-agent untuk meningkatkan efisiensi dan fleksibilitas. Yang kedua, implementasi sistem yang terintegrasi untuk memudahkan dokumentasi dan pengendalian stok. Yang ketiga, pelatihan bagi pengguna untuk memastikan mereka siap menggunakan sistem baru. Baik, yang keenam, mengimplementasi perubahan. Yang pertama itu merancang dan mengembangkan sistem informasi baru berdasarkan analisis kebutuhan. Yang kedua, melakukan uji coba sistem untuk memastikan semua fungsi berjalan dengan baik. Yang ketiga, meluncurkan sistem baru secara bertahap untuk meminimalkan gangguan pada operasi yang sedang berjalan. Yang terakhir itu 7, evaluasi, yaitu menilai efektivitas sistem baru dalam meningkatkan efisiensi produksi. Yang kedua, mengidentifikasi area yang masih memerlukan perbaikan. Yang ketiga, mengumpulkan umpan balik dari pengguna untuk perbaikan berkelanjutan. Baik, itulah tadi langkah-langkah analisis proses bisnis yang terdapat pada artikel 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.